Selanjutnya pemegang nomor undian 60. Kepada pemegang nomor undian 60, waktu dan tempat kami persilakan dan bersiap-siap pemegang nomor undian 70. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a lahum ila yaumiddin. Tiada kata yang pantas untuk diucapkan melainkan memanjat puji dan syukur di atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah memberi rahmat, taufik dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam di atas Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, dari alam kebodohan menuju jalan yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Penghormatan saya kepada abi ma'a keluarga dan penghormatan saya kepada seluruh dewan guru yang telah mengajari kami yang tanpa mengenang kata lelah, dan penghormatan saya kepada seluruh dewan juri yang telah menilai kami dengan seadil-adilnya, dan penghormatan saya kepada seluruh talabah-talabah dan tawalid yang masih berada di dalam daerah yang kita cintai ini. Hadirin dewan juri yang saya muliakan, Indonesia merupakan negara dengan kultur budaya dan sosial yang sangat beragam, berbagai suku, berbagai macam warna, ras dan agama. Anugerah Allah yang tiada tara terletak di Zamrud Khatulistiwa dengan iklim tropis yang sangat menenangkan jiwa. Kekayaan alam yang tiada terkira, gas, emas, minyak bumi dan tambang batu bara semuanya dimiliki oleh Indonesia. Berbeda bukan berarti tak bisa bersama. Kultur budaya yang beragam warna biarlah berjalan indah bairama. Orang Aceh dengan tarian samannya, orang Padang dengan tari piringnya, orang Batak dengan tarian tortornya, biarkan orang Jawa dengan tari jaipongnya. Berbeda agama bukanlah suatu sugesti yang mengantarkan kita kepada perpecahan, pertikaian dan perselisihan. Aceh kental dengan syariat Islamnya, Bali serat dengan kebudayaan Hindunya, Kristen yang mendominasikan Nusa Tenggara Timur. Seluruh penjuru Indonesia hadir dengan agama yang tak sama, namun tetap satu cinta Bhinneka Tunggal Ika. Dasar inilah tergugah hati saya untuk mengangkatkan sebuah pidato yang berjudul Toleransi sebagai Pemersatu Bangsa Indonesia. Dengan landasan normatif kitab suci Al-Quranul Karim surat Al-Hujurah ayat ke-13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang sangat bertakwa kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendengar. Hadirin Dewan Juri yang saya muliakan, dari ayat tadi Allah menciptakan kita dengan berbagai nuansa kehidupan, bangsa, suku, agama dan kebudayaan yang berbeda, namun tetap saling sapa. Membangunkan ukhuwah merupakan suatu hal yang paling utama dalam toleransi. Saling menghargai satu sama lain, tidak membahas suatu yang tak sama, tak menyibukkan diri dengan suatu hal yang berbeda. Maka dari sinilah terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa walaupun berada dalam multikultural Nusantara. Hadirin, sesuai dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya Ar-Risalah Asy-Sya'riyah, ikhtilafu ummati rahmatun, perbedaan umat adalah rahmat. Namun hadirin, akibat kurangnya toleransi di negara kita, fakta telah menimbulkan kepada kita. Dari tahun ke tahun kasus intoleransi di negara kita terus bertambah dan terus meningkat. Semakin banyak masyarakat yang pluralis, lunturnya toleransi akibat budaya egoistis dalam kebudayaan Indonesia. Menerapkan paham individualisme, mendoktrinkan dirinya terbaik dari yang lain, membanggakan warnanya, membanggakan sukunya, dan membanggakan rasnya. Akhirnya terjadilah konflik yang tiada henti. Kericuhan menjadi hiasan negeri. Konflik sempit yang melibatkan etnis Dayak sebagai penduduk asli, sedangkan etnis Madura sebagai transmigrasi. Konflik Ambon yang melibatkan umat beragama Islam dan Kristen. Penggunaan senjata tajam seperti mainan. Bayi yang dibunuh yang lemah tubuhnya. Tingkah brutal, kekejaman dan kebiadaban tersebut disebabkan karena kesalahpahaman. Hadirin, yang sangat menyedihkan adalah kasus Papua yang membuat kita resah dan gelisah. Bengkel lapas Abepura dibakar massal. Penggunaan senjata tajam seperti mainan. Dilempari batu-batuan, bertindak anarkis karena polemik realisme. Anggota TNI yang berderai darah akibat tancapan tombak yang tajam di dagunya. Polisi yang kehilangan nyawa akibat tancapan anak panah di kepalanya, terbelah mengeluarkan darah. Di manakah toleransi Nusantara kita? Di manakah kasih sayang terhadap bangsa? Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Al-jama'atu rahmatun wal firqatu adabun. Bersatu itu mendatangkan rahmat, perpecahan itu mendatangkan adab. Hadirin Dewan Juri yang saya muliakan, hidup positif dan toleransi itu membina bukan menghina, mendidik bukan membidik, mengobati bukan melukai, mengukuhkan bukan meruntuhkan.
menyejukkan bukan memojokkan. Bersatu kita bisa, bersama kita membahu. Toleransi harga mati. Dari pidato saya tadi, dua hal yang menjadi kesimpulan. Pertama, toleransi akan tercipta apabila persatuan dan kesatuan mampu kita bina dan kita jaga. Yang kedua, pondasi terciptanya suatu negara yang bersatu disebabkan toleransi. Aplikasikanlah dalam kehidupan. Tidak saling meruntuhkan dan menjatuhkan. Karena Indonesia hadir dengan budaya yang tak sama, namun tetap saling sapa untuk menjaga keutuhan bangsa Bhinneka Tunggal Ika. Hanya di sini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Adapun yang barusan tampil bernama Tunku Rajabul Akmal, berasal dari Keras 3A, utusan kabilah Al-Mukarramah, dengan judul carahan toleransi sebagai pemersatu bangsa Indonesia.